Pancasila lahir diawali dari terbentuknya BPUPKI karena desakan Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian BPUPKI melaksanakan sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, melahirkan 3 tokoh yang paling berperan dalam mengusulkan dasar negara. Tokoh pertama yaitu Muhammad Yamin. Beliau memberikan 5 asas, yaitu peri kebangsaan yang menekankan pentingnya identitas nasional, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Supomo. Supomo mengusulkan konsep yang lebih menekankan pada aspek sosial dan kekeluargaan. 5 dasar tersebut adalah persatuan yang menekankan satuan, kekeluargaan yang mencerminkan semangat gotong royong, keseimbangan lahir batin, musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan, dan keadilan sosial. Kemudian ada Soekarno yang menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni, dan di hari inilah lahirnya Pancasila. Soekarno mengusulkan 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia yang menekankan persatuan, internasionalisme atau perikemanusiaan, terus kemudian mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan Soekarno memberi nama Pancasila untuk kelima dasar tersebut. Kemudian setelah sidang pertama tersebut, dibentuklah Panitia 9. Kemudian Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni, berisi Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kalam Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Muhammad Ahmad Subarjo. Kemudian lahirlah Piagam Jakarta yang diseleksikan pada 22 Juni 1945. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, keesokan harinya tanggal 18 terbitlah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengadakan sidang pertama. Kemudian dari saat itu, sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh semua golongan. Pelajarannya adalah dari proses lahirnya Pancasila ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. Seperti yang pertama adalah pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan bersama, sikap toleransi dan pluralisme, dan semangat kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bangsa. Kemudian kemampuan berkompromi demi kebaikan bersama, dan terakhir visi jangka panjang yang tidak hanya memikirkan masa kini tapi juga untuk masa depan bangsa. Di era digital sekarang, Pancasila menghadapi tantangan baru. Tantangannya antara lain hoax, disinformasi yang dapat memecah belah persatuan, munculnya intoleransi dan radikalisme yang masif, serta pengaruh globalisasi yang dapat mengikis identitas nasional. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat memberikan peluang untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang lebih luas dan efektif. Media sosial dapat digunakan untuk edukasi, kampanye toleransi, dan penguatan nilai-nilai persatuan. Bagi generasi muda, Pancasila harus menjadi filter dalam bermedia sosial. Sebagai kesimpulan, proses lahirnya Pancasila menunjukkan kepada kita bahwa dasar negara Indonesia lahir melalui proses yang demokratis, dialogis, dan penuh dengan semangat persatuan. Para tokoh bangsa berhasil merumuskan ideologi yang tidak hanya mengakomodasi keberagaman Indonesia tapi juga memberikan visi ke depan yang jelas. Pancasila bukan hanya pemikiran satu orang tetapi hasil kristalisasi pemikiran kolektif bangsa Indonesia. Proses perumusannya mengandung nilai-nilai universal seperti demokrasi, toleransi, keadilan sosial, dan persatuan yang tetap relevan hingga kini. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga panduan untuk masa depan. Mari kita jaga dan lestarikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia.